Teknik terlarang yang digunakan oleh Yu Qin tentu mengejutkan Tan Yun. Tapi sayangnya orang luar tidak bisa melihat kejadian ini guys. Karena formasi pedang Tan Yun yang membuat orang-orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Sementara Yu Qin bersiap untuk menyerang, Tan Yun segera menjaga jarak dari dia. Tapi di satu sisi, Yu Qin juga terluka parah. Efek dari teknik terlarang ini sampai muntah darah guys, dan tangannya bahkan terluka. Dewa Pak Boy juga menyadari hal itu. Yu Qin segera mengeluarkan pedang penebas langit yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan tuar. Dewa Pak Boy menggunakan teknik jurang kematian. Sekujur tubuhnya dipenuhi kekuatan hitam bercampur emas. Itu menahan semua pedangnya Nankong Yu Qin. Tapi serangan pedangnya begitu banyak, membuat Han Yun perlahan juga kewalahan guys dan tuar. Di satu sisi Yu Qin juga sudah sekarat parah, kesadarannya juga mulai perlahan menghilang. Udah mau pingsan dia. Pertahanan Dewa Pak Boy juga perlahan retak. Dia berusaha memperkuat pertahanannya, tapi serangan Yu Qin juga tidak kunjung berhenti. Hanya segera mengeluarkan sumber cahaya guys. Tapi itu juga membuat dirinya terkena ribuan tebasan pedang dari Yu Qin. Saking fatalnya serangan itu, perlahan kesadarannya menghilang dan akhirnya terjatuh. Memang si Tan Yun terluka parah guys, tapi untungnya sebelum dia terkena serangan, dia sudah berhasil mengeluarkan sumber cahaya. Karena sebenarnya sumber cahaya itu berfungsi untuk meningkatkan penyembuhan Tan Yun berkali-kali lipat guys. Sehingga luka-luka Tan Yun pun perlahan bisa sembuh. Dia yang cukup kesulitan untuk bangun dan berakhir pingsan. Tapi dalam waktu hitungan detik pun udah sadar kembali guys. Tan Yun berusaha bangkit dan terus mengatakan akan ku bantai dia. Namun tiba-tiba tuar. Yu Qin terjatuh di hadapannya. Dewa Pak Boy sempat terdiam saat melihat Yu Qin guys. Mukanya penuh niat membantai tiba-tiba berubah menjadi penuh kesedihan. Yu Qin yang berusaha membuka mata pada akhirnya tidak sadarkan diri lagi. Awalnya yang niat membantai, tapi sekarang Dewa Pak Boy meminta Yu Qin agar bangun. Dia berusaha menggapai Yu Qin dan menyuruhnya agar jangan meninggoy. Dia ingin sengaja menyentuh Yu Qin supaya Yu Qin juga terkena efek dari sumber cahaya guys. Tan Yun terus mohon agar Yu Qin bangun dan sangat ingin tahu kenapa saat dia melihat Yu Qin seperti itu hatinya sakit sekali guys. Lebih sakit daripada ditusuk oleh ribuan pedang barusan. Otak boleh lupa tapi hati nggak pernah lupa akan rasanya. Tan Yun segera melepaskan formasi pedang ilahi miliknya agar semua orang di luar bisa melihat apa yang telah terjadi. Dan benar saja. Saat mereka melihat kondisi yang seperti itu, mereka pun segera bergerak. Xiao tidak diperbolehkan menyentuh Tan Yun karena Tan Yun sedang terluka parah. Sementara Cukei begitu panik melihat muridnya tidak sadarkan diri. Semua tetua dan murid segera berkumpul mengelilingi mereka guys. Xiao segera bersujud meminta agar ketua sekte menyelamatkan kekasihnya. Ketua Tang memastikan agar tidak perlu khawatir. Karena ketua sekte Tan Tai mereka adalah seorang alkemis venerable tingkat saint. Pastilah si Tan Yun itu bisa diselamatkan guys. Oh,
Ternyata ketua Tantai itu berasal dari divisi pil ya guys ya. Xiao masih saja panik guys. Walaupun sudah melihat ketua Tantai yang segera mencoba menyelamatkan Tan Yun, hatinya tidak kunjung tenang. Merasa sudah aman, ketua Tantai segera memberikan Tan Yun pil penyembuh. Semua orang pun sangat penasaran nih, gimanakah hasil pertarungan ini? Siapakah yang bakal hidup dan siapakah yang bakal meninggoy? Apakah itu Tan Yun atau Yu Qin? Zhu Keyi berusaha mengecek keadaan Yu Qin dengan kekuatan jiwa. Namun, sangat mengecewakan karena jantungnya Yu Qin sudah berhenti berdetak, mengartikan dia sudah meninggoy guys. Semua orang dari Istana Jiwa Ilahi segera bersedih. Zhu Keyi bingung harus mengatakan apa kepada kedua orang tuanya Yu Qin nanti. Ya gimana ya? Lagian taruhan pakai murid sendiri sih. Harusnya kan udah tahu konsekuensinya, ya enggak guys? Berani berbuat maka berani menerima resikonya. Zhu Keyi segera berteriak kepada ketua Tantai untuk menyerahkan Tan Yun kepadanya dan akan dia bantai. Tapi pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati. Yu Qin terbantai, maka sudah resikonya guys. Tan Yun是你皇府圣宗的弟子。二人生死决战。Zhu Keyi memastikan sekalipun Tan Yun dibantai demi menukarkan hidupnya dengan Yu Qin, tapi tetap saja tidak bisa membendung kemarahan Nankong Shenpao. Nankong Shenpao itu penguasa suci Nankong guys. 平息南宫圣主的怒火。 Zhu Keyi memastikan sekte Huangfu tidak akan bisa kabur kemanapun ketika penguasa suci Nankong bergerak. Maka Istana Jiwa Ilahi juga bakal bergabung dengan mereka, ikut menyerbu ke sekte Huangfu membalaskan dendam Yu Qin guys. Nah saat itulah sekte Huangfu bakalan hancur berkeping-keping. Membuat ketua Tantai mendengarnya auto kesal dong. 你就等着灭宗吧。忙，只怪他技不如人。 Udah bertarung secara adil tapi masih aja diancam seperti itu guys. Ketua Tantai mengingat warisan leluhur yang mengatakan, bagi siapapun yang berani mengganggu sekte Huangfu mereka, maka harus dibabat habis sampai ke akar-akarnya. Di balik ketegangan itu ada orang yang sangat senang menonton itu guys, yang tak lain adalah Ruyan Wuji. Karena kalau kedua sekte itu berperang, dialah yang bakal mengambil keuntungan banyak nanti. 我神魂仙宫必定 Ketua Tantai memastikan tidak akan pernah mundur. Walaupun dinasti suci Nankong dan Istana Peri Jiwa Ilahi bergabung sekalipun, dia bakal mengancam guys. Bagi siapapun yang berani mencoba membantai Tan Yun hari ini juga, itu bakal dia lawan. 我不介意现在就宰了你。 Tentu mendengar itu membuat orang-orang dari Istana Jiwa Ilahi terdiam, apalagi Zhu Keyi guys. Tapi Zhu Keyi memastikan tunggu saja waktunya mereka menyerbu ke sekte Huangfu. 你给本公主等着。 Setelah itu dia mengajak adiknya Yu Qin alias Nankong Rusui untuk bergabung ke Istana Jiwa Ilahi bersamanya meninggalkan sekte Huangfu. Sayangnya Rusui merasa kalau gurunya Suping itu sudah memperlakukan dirinya dengan sangat baik guys. Jadi dirinya tidak bisa asal meninggalkan sekte Huangfu. Mantap, lagian nenek satu ini udah kehilangan kakaknya, sekarang mau ngambil adiknya guys. Aduh. Hanya akhirnya sadar pun langsung mengatakan dia tahu cara menyelamatkan Nankong Yu Qin. Tapi dengan dua syarat guys. Zhu Keyi auto shock parah dong. Dia tidak peduli mau 100 syarat sekalipun, itu bakalan dia penuhi. Yang pasti menyelamatkan Nankong Yu Qin terlebih dahulu. Yes, tentu saja.